Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza manittaqa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kesempatan yang baik ini kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengamalkan, melaksanakan Islam dengan sungguh-sungguh, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, juga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan ikhlas. Dengan demikian, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu dengan berbekal takwa, karena dengan takwa itulah sebaik-baik dari perbekalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya salawat ma'asalam tetap kita curahkan, tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita suri tauladan, memberikan kepada kita contoh terbaik bagi kita. Maka sebagai kaum muslimin kita meniru, mencontoh, meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui, di akhirat kelak ada satu peristiwa yang sangat dramatis. Saat itu Allah memperlihatkan kekuasaannya yang dalam surat Al-Fatihah itu Maliki Yaumiddin. Lalu Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk bersujud. Maka bersujudlah orang-orang yang saat hidupnya biasa sujud dan ikhlas. Sementara mereka yang tidak pernah sujud atau bersujud tetapi tidak ikhlas atau riya, punggung mereka menjadi seperti papan, kaku tidak dapat ditekuk untuk melaksanakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Qalam ayatnya 43 menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yukshafu an saq wa yad'una ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum wa tarhaquhum billah wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Hari ketika betis disingkapkan, mereka dipanggil untuk bersujud, tetapi mereka tidak mampu. Pandangan mereka tertunduk, diliputi kehinaan. Padahal dahulu mereka ketika di dunia telah diseru untuk melaksanakan sujud. Ketika mereka masih sehat, masih ada kesempatan, masih ada waktu, tapi tetap mereka tidak melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat tersebut dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapa ada orang-orang tidak bisa bersujud
di dalam hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Nabi bersabda, Tuhan kita akan menyingkap betisnya, maka setiap orang mukmin laki-laki perempuan akan bersujud kepadanya. Namun orang-orang yang di dunia dahulu bersujud karena riya maupun sum'ah, ingin didengar atau terkenal dan seterusnya, akan berusaha untuk bersujud, tetapi punggung mereka menjadi kaku seperti satu lempeng yang berakhir tragis, tidak bisa melakukan sujud. Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud dengan Allah menyingkap betisnya adalah, menurut penjelasan dari At-Tabari, memperlihatkan kekuasaannya. Allah memperlihatkan kerajaannya, kekuasaannya, karena memang saat itu tidak ada kuasa kecuali milik Allah. Al-amru yauma idzil lillah, semua urusan adalah dipegang di tangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di antara satu gerakan tubuh manusia tidak ada yang lebih mulia daripada sujud kepada Allah. Sujud adalah puncak kerendahan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun justru disitulah letak kemuliaan tertinggi seorang hamba terhadap Allah. Sujud bukan hanya gerakan fisik dalam sholat, tetapi simbol penyerahan total hamba terhadap Allah, bahwa kita ini hamba dan Allah lah Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha agung. Sujud adalah prestasi tertinggi manusia, karena di dalamnya terkandung sujud, ketaatan, dan cinta. Tidak ada bentuk penghormatan yang lebih sempurna daripada menyentuhkan dahi kita di tanah untuk Sang Pencipta Rabbul Alamin. Ketika manusia lain mengejar prestasi, jabatan, gelar, kekayaan, kehormatan, maka seorang mukmin sejati justru mengukur prestasinya dengan seberapa khusyuk kita, seberapa perhatian sujud kita, seberapa tumakninah sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, setiap sujud dalam sholat tidak pernah sia-sia, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Sauban radhiyallahu an, ia berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba bersujud kepada Allah satu kali saja, kecuali Allah Azza wa Jalla akan mengangkatnya satu derajat dan menghapus darinya satu kesalahan. Sidang Jumat yang berbahagia, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sering mengandalkan syafaat beliau di hari kiamat. Itu tidak salah. Tetapi ternyata ada sebuah riwayat, ketika ada seorang sahabat menginginkan masuk surga bersama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar yang bersangkutan, kata Rasul, untuk memperbanyak sujud. Sebagaimana hadis berikut, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami berkata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku menyiapkan air wudhunya dan keperluannya. Maka beliau bersabda kepadaku, mintalah apa yang kau inginkan. Aku berkata, ya Rasul, aku memohon agar aku dapat menyertaimu di surga. Maka Rasul bersabda, apakah ada permintaan lain selain itu? Aku menjawab, itu saja ya Rasul. Maka beliau bersabda, bantulah aku untuk mewujudkan permintaanmu itu dengan memperbanyak sujud. Hadis riwayat Muslim. Masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa
tetapi tidak untuk sembarang manusia. Hanya mereka yang banyak sujudlah yang mampu mendampingi sang Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sujud adalah yang dibanggakan manusia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Bukan jabatan, bukan harta, bukan anak, bukan saudara atau penghormatan yang lain. Bukan pula ketenaran, follower yang banyak yang like di medsos, tapi hanya sujud yang bisa diandalkan manusia saat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada ungkapan, sholatlah kamu, kemudian setelah sholat perbaikilah sholatmu, niscaya Allah akan memperbaiki hidupmu. Sudah baguslah, sudah benarlah sujud kita, rukuk kita, qiyam kita, tahiyat kita. Dengan memperbaiki sholat kita, memperbaiki rukuk kita, memperbaiki sujud kita, maka sempurnalah sholat kita, dan maka Allah akan menyempurnakan kehidupan dunia kita maupun akhirat kelak. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari untuk khutbah kedua ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Dengan sabar dan sholat itu, maka kehidupan kita akan bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Terutama sholat kita, mari kita senantiasa perbaiki sholat kita, entah itu gerakannya, entah itu syarat rukunnya, entah itu tumakninahnya, entah itu rukuk maupun sujudnya, sehingga dengan sempurnanya kita sholat, Allah akan menyempurnakan kita dengan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadhiyal hajat. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma arzuqna rizqan halalan mubarakan wa la tarzuqna rizqan haraman. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.